kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan kami. Kali ini kami ingin membahas salah satu aplikasi dari integral, yaitu mengenai luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Salah satu aplikasi dari integral yaitu bisa dipakai untuk menghitung luas daerah yang tidak beraturan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, selama ini kan kita sudah belajar menghitung luas daerah dari bidang datar ya. Ada luas persegi panjang, luas segitiga, ada luas jajar genjang, dan sebagainya. Nah, ketika yang akan kita hitung luasnya daerahnya tidak beraturan, tidak bisa kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus tersebut, maka kita bisa menggunakan integral tentu untuk menghitung luasnya. Bagaimana caranya? Yuk diperhatikan penjelasannya. Untuk luas daerah yang dibatasi kurva ini nanti kita bedakan menjadi dua ya, yaitu yang ada di atas sumbu X dan nanti yang ada di bawah sumbu X. Misalkan kita diminta menghitung luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B, jadi nanti ada batasnya mulai A sampai B di atas sumbu X. Kalau grafiknya, kurvanya ada di atas sumbu X, misalkan gambarnya seperti ini kurvanya, kemudian ini batas bawah A, batas atasnya B, ini jadi dibatasi ini, dan sumbu X. Jadi kita akan menghitung luas daerah yang diarsir ini, dibatasi kurva, selang A, selang B, dan sumbu X. Nah, kita akan menghitung luas daerah ini. Daerahnya kan tidak beraturan ya, tidak bisa kita hitung pakai persegi panjang, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus integral tentu. Masih ingat ya rumusnya? Iya, jadi luasnya bisa kita hitung dengan rumus integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, yaitu integral dari fx. Kurvanya ini dx. Contohnya seperti ini, misalkan kita diminta menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X ditambah 1, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Coba kita gambar dulu biar tahu garisnya ini nanti daerah yang akan kita hitung luasnya ada di atas sumbu X atau ada di bawah sumbu X. Untuk menggambar berarti kita harus menentukan dulu titik potong dari garis ini terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Kita masukkan Y sama dengan X ditambah 1. Kalau Y-nya diganti 0, jadi kita dapat 0 sama dengan X ditambah 1. Pindah ruas ya, satunya pindah ke ruas kiri. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 1. Mungkin ada yang tanya, itu pindah ke ruas kiri kok jadinya malah min satunya di ruas kanan, itu kan sama aja ya. Jadi misalkan ini kalau saya pindah ruas satunya ke kiri, jadikan negatif 1 sama dengan X. Kan sama dengan gini. Kalau nulisnya saya balik kan tidak masalah ya. Jadi X sama dengan negatif 1. Nah, letaknya di sini. X-nya negatif 1. Berikutnya, kita tentukan juga titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ini Y sama dengan X ditambah 1, X-nya kita ganti 0. Jadi kita punya Y sama dengan 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1 ya. Jadi Y-nya 1. Kalau digambar di sini, Y-nya 1.
Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Dari negatif 1 ke 1 ini kita tarik garis. Nah, inilah garis Y sama dengan X ditambah 1. Jadi nanti yang akan kita hitung luasnya adalah daerah yang dibatasi garis ini. Y sama dengan X ditambah 1. Kemudian garis X sama dengan 0. Perhatikan sumbu X-nya. 0 berarti letaknya kan di sini. Nah, kalau garis X sama dengan 0 ya ini. Dari sumbu X di 0 ini ditarik garis yang tegak lurus ke atas. Kemudian garis X sama dengan 3. Itu kan berarti di sumbu X, ini 3, ditarik garis tegak lurus ke atas. Dan sumbu X-nya kan ini. Nah, berarti batas sumbu X-nya di sini. Perhatikan, sudah kelihatan ya daerah yang akan kita tentukan luasnya. Jadi daerahnya ini dibatasi garis Y sama dengan X ditambah 1, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Jadi ini daerahnya. Nah, sudah kelihatan. Ternyata daerah yang akan kita hitung luasnya berada di atas sumbu X. Karena di atas sumbu X, berarti kita pakai rumus tadi. Rumusnya gimana tadi? Iya, luas sama dengan integral dari itu garisnya tadi. Garisnya kan tadi garisnya Y sama dengan X ditambah 1. Kan tadi gitu. Nah, ini kita ambil ini. X ditambah 1-nya ini kita masukkan ke dalam integralnya. Jadi integral dari X ditambah 1, tadi kan batasnya mulai 0 sampai 3. Nah, ini dimasukkan di batas-batasnya. Jadi yang kita ambil sebagai batas itu ya, selang mulai tadi garisnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 di sumbu X-nya itu. Kalau sudah gini, tinggal dihitung pakai konsep integral tentu. Diintegralkan dulu fungsinya, ini ada X ditambah 1. X integralnya kan pangkatnya ditambah 1 jadi 2, berarti depannya jadi 1/2. Karena ini tidak ada angkanya artinya kan 1. Jadi 1/2 X pangkat 2. Kemudian 1 integralnya kan 1X alias X saja. Satunya tidak usah ditulis. Dengan batas mulai 0 sampai 3. Berikutnya kita masukkan saja batas atasnya, yaitu setengah, kemudian X kuadrat. X-nya diganti 3 ya, jadi 3/2 ditambah X-nya diganti 3. Dikurangi 1/2, X-nya diganti 0, 0/2 ditambah 0. Kita hitung, 3 kuadrat hasilnya 9, 9 kali 1, 9. Jadi ini hasilnya 9/2. Ditambah 3, yang belakang ini kan dikali 0, ditambah 0, jadi hasilnya 0 ya. 9/2 ditambah 3, kita samakan penyebutnya, karena di sini penyebutnya artinya kan 1 ya. 3 itu kan artinya 3/1. Dibuat menjadi penyebutnya 2, berarti kita cari angka berapa dibagi 2 hasilnya 3. Ternyata 6. Betul ya, 6 dibagi 2 kan 3. Nah, kalau sudah sama penyebutnya tinggal kita jumlahkan. 9 ditambah 6 hasilnya, iya 15/2. Satuan luas. Karena kita belum tahu, kita pakai satuan luas apa ya, ditulis aja satuan luas. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya untuk luas daerah yang dibatasi kurva jika kurvanya ada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Pada selang A dan B. Gambarannya seperti ini. Misalkan ini ada sumbu koordinat, kemudian kurvanya ini ada di bawah, dibatasi selang A sampai B. Nah, kita diminta menghitung luasnya.
Kalau ada di bawah sumbu X, maka rumusnya adalah luas sama dengan negatif dari integral fx dx dengan batasnya A sampai B. Bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi kan tidak ada negatifnya ya, jadi kalau di bawah sumbu X itu depannya dikasih negatif, cuma itu aja bedanya. Kenapa sih kok gitu? Karena intinya di sini luas daerah itu kan tidak ada yang negatif, jadi kalau di bawah itu nanti hasilnya negatif. Jadi supaya jadi positif maka depannya dikasih negatif. Bingung ya? Coba kita lanjutkan lagi penjelasannya. Kita bahas contohnya biar lebih jelas. Misalkan kita diminta menghitung luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 3X dan sumbu X. Nah, jadi batasnya kurva ini dan sumbu X. Pertama kita gambarkan dulu kurvanya, biar tahu posisinya ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Untuk menggambar kurva, berarti kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X, sehingga kita buat Y-nya sama dengan 0. Ini Y-nya diganti 0, jadi kita punya 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat sama 3X, berarti X-nya keluar dari kurung ya. Jadi X dikali dalam kurung X. X kuadrat dipecahkan jadi X dikali X ya. Kemudian negatif 3X, X-nya sudah di luar kurung berarti tinggal negatif 3. Jadi kita punya 0 sama dengan X dikali X dikurangi 3. Sehingga X-nya sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Yang negatif 3 pindah ke ruas kanan ya, jadi positif 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 0 dan atau X sama dengan 3. Kalau kita gambar seperti ini sumbu koordinatnya, X-nya 0, kemudian X-nya 3. Berikutnya gimana? Karena ini kurva, pangkatnya 2 ya, jadi nanti grafiknya berupa parabola. Parabolanya seperti apa? Dilihat saja X kuadratnya. Kalau X kuadratnya positif, nah ini, misalkan X kuadratnya kalau positif, berarti parabolanya pasti terbuka ke atas. Seperti ini parabolanya. Sedangkan kalau negatif, saya taruh sini, maka parabolanya terbuka ke bawah. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Kalau di depan X kuadratnya ini positif, berarti terbuka ke atas. Kalau negatif, terbuka ke bawah. Karena ini positif berarti parabolanya terbuka ke atas. Seperti ini. Terbuka ke atas, memotong sumbu X di 0 dan 3. Dan sumbu X dibatasi juga oleh sumbu X, berarti ini batasnya. Nah, ini. Sudah kelihatan ya daerahnya mana? Iya, daerahnya sini. Dibatasi oleh kurva sini dan sumbu X. Jadi ini daerah yang akan kita hitung luasnya. Daerah ini kan tidak beraturan ya, tidak bisa kita hitung pakai rumus luas bidang datar yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita bisa menghitung menggunakan integral tentu. Karena letaknya ada di bawah sumbu X, maka kita pakai rumus yang tadi. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah luas sama dengan negatif. Depannya kasih negatif ya. Integral dari kurvanya tadi kan X kuadrat dikurangi 3X. Dan batasnya 0 sampai 3. 0 sampai 3 diambil dari mana? Dari titik potong terhadap sumbu X tadi. Kan mulainya tadi dari 0 sampai 3. Jadi bedanya dengan rumus yang pertama, ini depannya dikasih negatif.
Oke, kita lanjutkan. Jadi langkah pertama kita integralkan dulu. X kuadrat, jadi integralnya pangkatnya jadi 3, depannya 1/3. Dikurangi 3x. X-nya pangkatnya jadi 2 ya, karena ini 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian depannya 3/2. Pangkatnya 2, ini berarti per 2. Dengan batas 0 sampai 3. Oke, kita masukkan saja batas-batasnya. Jadi negatifnya kita taruh depan aja. Jadi kita masukkan batas atas dulu. 1/3 dikali 3/3 dikurangi 3/2 dikali 3/2. Dikurangi 1/3 X-nya kita ganti dengan batas bawah yaitu 0 ya. 1/3 dikali 0/3 dikurangi 3/2 dikali 0/2. Kita hitung. 3/3 kan 27 dibagi 3 hasilnya 9. Yang ini juga 3/2 9, 9 kali 3 27/2. Yang belakang karena dikali 0 hasilnya 0 ya. Jadi ini dikurangi 0. Oke, dilanjutkan. Karena pecahan berarti kita harus menyamakan penyebut. Penyebutnya 2, berarti yang ini jadi berapa dibagi 2 hasilnya 9? Ternyata 18. 18 bagi 2 kan 9. Menyamakan penyebut. 18 dikurangi 27 itu kan hasilnya negatif 9 ya. Jadi kita punya negatif 9 dibagi 2. Nah, jadi kalau kita ngitung luas daerah yang berada di bawah kurva itu hasilnya ini, kalau tanpa dikasih negatif depannya ini hasilnya negatif. Karena luas daerah itu tidak mungkin bernilai negatif, maka di rumusnya tadi di depannya dikasih negatif ini. Supaya kalau negatif dikali negatif kan hasilnya positif. Jadi positif 9/2 satuan luas. Bisa dipahami ya? Jadi untuk mempermudah penghitungan, gini aja, kalau menghitung luas daerah, dihitung aja langsung dimasukkan ke dalam rumus integral tentu. Nah, kalau sudah dimasukkan rumus integral tentu, kalau ternyata hasilnya negatif itu berarti gambarnya pasti berada di bawah sumbu X. Nah, kalau hasilnya negatif gimana ya? Langsung dipositifkan aja, sudah gitu. Jadi luas daerah tidak mungkin bernilai negatif. Intinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.